Yes, kita sudah masuk ke dalam Land of Down. Dan dari POV atas ataupun bird's eye view, ya, yang dimana di bagian tengah sudah ada dua player dari OP Pegasus dan juga Force BJB. Ya, ada Lolita, kita akan jumping ke bagian dalam, langsung masuk mengincar Lilia Waseliterger. Coba untuk sedikit dihambat pergerakannya, namun di arah bagian belakang sudah ada partai yang siap melontarkan satu Curse of Crow. Iya, pas mau dijepit, ntar kabur, susah. Iya, sabar ya. Ini lagi dibenerin sama para profesional yang ada di sini ya. But anyway, kita rasa lanjut saja. Kalau kita lihat juga di bagian XP lane dari Benedetta dan juga Lapu-Lapu masih berjibaku, dan dari Akainya akan coba untuk men-securing objektif, yaitu ada purple buff ditemani oleh Lilia. Iya ya, warna-warnanya juga sama gitu loh. Karena mungkin ini lagi apa, tema-temanya ini ya, Imlek kan ya. Jadi mereka ya lunar. Jadi memang mereka lebih ke tematik. Ini sistemnya tematik gitu. Memang boneng, semua tuh tentang boneng. Neng. Udah pakai kacamata lagi. Ya, but anyway, kita dari bagian atas sudah ada Rezi, coba di backup dari bagian belakang. Ozzy dengan satu tombak Sumateranya akan coba untuk mengamankan defensive line dari tim OP Pegasus. Wah, aus itu temen gua minum, ternyata ngomong dong. Oke. Kalau kita lihat juga terjadi bagian tengah sudah ada penjelasan pengarah bagian depan. Ray sedikit posisinya langsung menggunakan heavy spin yang bukan heavy rotation, coba untuk menghindar dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Balik lagi Rezi, coba untuk berpindah, coba untuk menghindar. Angkara Messi dan 15 mendapatkan 3 player di sana dengan SP sangat sedikit sekali. Sesi coba untuk mundur, belum didapatkan oleh satu player. Parsha coba untuk mengamankan satu eliminasi, tapi balik lagi Turtle diamankan oleh tim OP Pegasus. Dan kalau kita lihat juga teman saya masih coba untuk mengamankan suaranya di bagian tengah. Sudah ada Spencer N1, Parsha coba untuk menjadi burung-burung lucu, coba untuk mencari informasi, coba untuk berpindah ke tempat satu dan lainnya, mencari apakah ada possibilities dari tim OP Pegasus untuk bisa meng-create satu momen mendapatkan satu tambahan emosi point. Untuk mendengar bagian atas sudah ada Federal Strike coba mengamankan satu position yang dimiliki oleh Sasi di bagian XP lane. Lapu-lapunya masih berdiam diri di auto turret yang dimiliki oleh Facebook. Juga ada Blazing Duet di arah bagian gold lane, coba untuk mengusir pergerakan dua player dari tim Force BJB untuk mendapatkan satu minion wave dan menghilangkan satu damage yang mungkin akan ada possibility bisa masuk ke dalam tubuh dari Mas Forko atau Masako. Kalau kita lihat juga masih coba untuk melakukan objektif Gimang terlebih dahulu ya. Gerobak UMKM sudah berjalan dari arah bagian bottom lane. Clock of Destiny sudah diamankan oleh Parsha, akan menambah daya gede. Tapi kalau gue lihat juga dari segi rotasi OP Pegasus sangat baik sekali. Ibarat dia bisa berpindah ke satu tempat dengan yang lain dengan sangat cepat sekali, sehingga membackup-nya juga sangat cepat banget. Namun di bagian XP lane sudah ada Federal Extraksi. Damage sangat sakit sekali, 2 bar SP pun harus hilang di sana. Sudah ada Demon Hunter Sword diamankan oleh Masako, akan menambah daya gede ataupun daya damage yang dimiliki oleh Cloud di menit keempat kali ini. Rezi coba untuk memotong satu mini wave, namun sudah disekap oleh 2 polisi di arah bagian top lane. Baik lagi ada orange buff yang menjadi objektif Gimang dari tim OP Pegasus. Bagian gold lane juga, kalau kalian bisa melihatnya, dari kedua ini masih coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Coba untuk scaling, coba untuk ngambil beberapa item yang dimiliki untuk dibutuhkan player-player ataupun hero-hero yang mereka miliki juga. Dari Spencer masih coba untuk clearing minion dan juga mencari informasi apakah player-player ataupun hero dari tim Force BJB bisa menginvasi dari bagian jungle bagian atas. Turtle sudah di-poke ya, dan masih coba untuk mencari cara apabila ada possibility kita mendapatkan satu yang bisa menang juga mengarah ke bagian depan. 2 player sedikit dari posisi yang harus ke bagian belakang menggunakan satu battle mirror image mengamankan satu tubuh dari Cloud di arah bagian gold lane. 3 player di arah bagian middle. 100 detik lagi untuk Turtle pop up di arah bagian bottom lane. Langsung dilempar pedang saja, coba untuk sedikit poking damage dari Rezi, coba untuk kabur menggunakan Angkara Messi mencari satu position untuk menghindar dari serangan Lapu-Lapu yang langsung melemparkan pedang besarnya ke arah tubuhnya. Tapi ternyata di bagian bawah
Spencer Enwa melihat temannya berjibaku bersama dengan Ruby. Namun Lolita masih menjadi salah satu TB pun tahan badan di arah bagian depan. Namun ada Federa serap mengarah satu player di bagian depan dengan sangat baik dan yang sangat besar sekali. Namun Ozzy dengan sangat baik sekali coba untuk jatuh, coba untuk menghilangkan pelanda Nino Blast mendapatkan satu elimination dengan sangat baik. Lolita menjadi salah satu finisher dengan sangat indah di arah bagian belakang untuk menghilangkan satu player dari tim Force BJB. Oke, bener banget. Gimana bang? Asik ya? Asik lah ngakak sendiri. Luar biasa sekali bagaimana tadi Bapak Lancip ya. Coba kan ini. Iya lanjut aja dong, saya ini pas momen saya langsung semuanya tidak ada yang berantem lagi kan. Jadi kita santai-santai ya teman-teman. Sorry ya barusan ada sedikit trouble di area headset yang digunakan hingga suaranya tadi tidak nongol. Untung kita ada belasan tahun temenan lu kalau kagak gue bantu pakai headset ya. Tiba-tiba tadi minum lah sih. Ya gimana? Tidak ada suaranya. What? Federer strike dikeluarkan. Ruby Vertigo seketika di area tersebut dengan adanya beberapa tetesan yang memang sudah dikeluarkan. Namun 3 player yang dimiliki oleh OP Pegasus juga udah mulai berkumpul di area mid. Ada satu lagi dari Curse of Crow. Sementara Benedetta juga udah melakukan satu rotasi untuk tetap stay di area mid dan juga mungkin nantinya akan menabrak langsung ke area belakang yang dimiliki oleh pemain dari Force BJB. Dengan posisinya seperti ini, Force BJB menurut lu apa yang harus dilakukan? Apanya? Apa yang harus dilakukan sama tim Force BJB untuk mendapatkan at least lah ya masuk ke apa main item sama secondary itemnya mereka untuk bisa scaling? Emang benar-benar nunggu si ininya ya, si Parsia-nya salah dari positioningnya. Kenapa? Karena mereka punya loh, mereka punya AK, mereka punya Ruby. Kenapa gak dimanfaatin? Barusan ada satu lagi, coba lihat tuh Emo Pendant langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan ada Heavy Spin yang memang sudah langsung dikeluarkan pula. Tapi untuk Brody-nya masih sempat kabur ke area yang berbeda. Di area yang saat di area atas ada satu lagi Nartarer berhasil dihancurkan. Mereka masih melakukan sebuah aksi pertaruhan. Kenapa? Karena dengan adanya pertempuran yang terjadi di tempat yang berbeda, masih ada satu objektif yang berhasil mereka ambil juga dari OP Pegasus. Bahkan untuk kali ini Nartarer di area tengah pun sudah dihancurkan. Blazing Duetnya belum berani untuk masuk terlalu dalam karena dia tahu ada satu stunner di sana yang akan mengganggu pergerakan dari Cloud-nya itu sendiri. Kalau kita lihat juga di bagian bawah sudah coba untuk melakukan clearing mania walaupun dari auto targetnya pun harus hilang dari tim Force BJB, tapi baik lagi mereka memiliki defensive line yang sangat besar sekali. Tapi balik lagi juga Opti Pegasus memiliki offensive area yang sangat gede banget karena inner turret dan outer turret yang mereka miliki pun juga harus hilang semua. Yep, itu dia. Cloud setelah tadi berhasil untuk mendapatkan area atas, inner turret, outer turret tumbang, sekarang bergerak ke bagian bawah. Dengan mana yang tidak ada harus regen dulu, harus balik dulu. Nantinya Olivery memang harus tetap dipertahankan. Di kolom komen nih, apa nih? Andika Rahim, ini siapa sih? So asik casternya, gantian way bacotnya. Nah kamu sebelum bacot dilihat dulu kolom komennya. Makanya kalau punya mata jangan dipakai buat ngeliatin plat mobil doang di jalan. Betul, ngeliatin plat mobil, ngeliatin yang tidak-tidak. Karena tadi kan ada trouble di headset saya. Kalau nanti saya nggak ngomong, kalian sepi. Nanti kalau Lancip tadi nggak ngomong terus, turnamen apa nih nggak ada casternya? Nah, nanti kayak gitu lagi bacotnya. Silakan ya para netizen, silakan direspon Bapak Andikanya. Kita mau fokus ke game aja dulu ya. Silakan, saya beri kalian semua panggung buat ke Andika Rahim ya. Seru tahu kalau di sini kita bisa langsung ngecengin si orang-orang yang aneh-aneh tahu. Makanya dipakai matanya, jangan ngeliatin spakboard terus. Susah nanti. Enak Iya, minum terus kau ya. Iya. Kan tadi habis banyak ngomong saya. Aku cabut lagi headset. Ntar Andika Rahim keluar lagi nih nanti. Iya, siapa nih katanya? Gak ganti-gantian. Oke. Tuh lihat malah Victor sekarang udah menjadi milik dari Brody. Tapi Lolita udah set up yang mungkin dirinya akan ada berada di area belakang dengan adanya Fredrin, dengan ada Benedetta. Harusnya nanti itu pun bisa menjadi satu smoke bomb dia untuk bisa membuat entah nantinya pemain dari Force BJB berkumpul ataupun berada di satu titik yang sama walaupun tidak untuk semua playernya. Baru 16 masuk. Ini kayaknya memang dari OP Pegasus coba untuk bisa apa ya hybrid lah secara permainan. Dia bisa damage bisa gede di awal, mereka juga bisa maksain masuk ke late game juga karena baik lagi dari Parsia udah pakai Emblem Discount, mau nggak mau itemnya juga bakal lebih cepat juga. Kayak tadi kita lihat di menit 4 menit 3 dia udah dapat COD juga. Yang pasti Magic Penetration akan gede banget, akan menghambat beberapa pergerakan dari player-player dari Force BJB untuk bisa jump in ke dalam, ngacak-ngacak ya defensive line yang dimiliki oleh tim OP Pegasus. Yap. Itu dia. Oke, Lolita sendirian di area tersebut dengan membuat jarak dengan Cloud-nya yang pastinya
ada informasi yang harus mereka bangun nantinya. Tapi kalau kita lihat lagi dari pemain Voice BJB kan mereka udah sekarang defensifnya udah langsung masuk di arah inner sampai masuk ke arah base-nya juga. Karena dengan satu Lord ini kemungkinan besar inner turret ini tengah juga udah sulit banget untuk dipertahankan loh. Lord dibiarin aja jalan kayak gitu. Entah mereka nantinya fokus ke atas ataupun fokus ke tengah. Dan juga rotasi dari Cloud juga sebenarnya cepat. Jadi even dia ada di bagian bottom lane, dia bisa bantuin teman-temannya di beberapa lane tertentu untuk bisa jamin menggunakan blazing duetnya. Cuma ternyata di sana ada Rezi mendapatkan satu informasi bahwa ada Ray di sana. Agak sedikit posisinya agak sedikit ribet, harus melakukan heavy spin untuk bisa kabur dari posisinya nggak terlalu enak bagi tubuhnya. Enak lagi, ini kan informasi lagi heavy spin udah keluar, berarti beberapa puluh detik ke depan nggak bakal ada tuh. Tapi Oman Findernya kena loh. Tuh hanya saja follow up damage-nya masih cukup terhambat dengan adanya perbedaan dari leveling dan juga mungkin dari server yang cukup berbeda. Satu besan di bagian atas juga berhasil diajukan, Lordnya masih melenggang kangkung aja di area tengah. Dan sekarang ada Akai hanya melihat dari kejauhan ingin melakukan sebuah hal tapi dia nggak punya heavy spin lagi. Kenapa itu? Bukan saya baru dengar tuh melenggang kangkung. Itu bahasa peribahasa di tempat saya, Pak, di Pekanbaru gitu. Melenggang kangkung gitu. Masa pempek lenggang ada juga kan Palembang? Ada, itu di kampung saya di Palembang itu. Oh, iya. Cuma sepertinya bakal balik kampung juga dari tim Voice BJB karena ada Peter Extract mengadakan 2 play di bagian depan. Namun di bagian belakang sudah ada 3 play dari OPPK yang siap masuk ke bagian dalam memberikan damage yang sangat besar sekali. Setup sudah dilakukan. Coba untuk mencari cara, coba untuk creating momentum. Cuman ada Electrofan blow ke bagian depan. Coba untuk nge-picking ataupun nge-trigger skill-skill yang dimiliki oleh tim Voice BJB. Cuma ada heavy spin ke pick off satu player di sana. Antenna shield didapat oleh Ray menambah defensive magic defense yang dimiliki oleh Ray di bagian depan. Tuh levelingnya coba lihat tuh, si Ray aja lah si level 12, malahan tinggian si ini loh Masako aja dari goal laner udah level 13. Sementara untuk Akai-nya jadi jungler utama yang dimiliki oleh VS BJB masih level 12. Makanya di sini tadi di saat follow up di saat tadi Ruby-nya berhasil menaikkan nama Vendad dengan perbedaan atribut, dengan perbedaan level, bahkan dari level skillnya juga pasti ada perbedaan, dari item juga pasti ada perbedaan. Jadi kayak damage-nya nggak begitu berasa gitu loh. Padahal dia sama vendornya bagus banget connect-nya kemana gitu. Tapi kalau pribadi nih ya, lu sebagai user MM jatuhnya ya, melihat bagaimana Brody-nya, apakah dia sudah lebih dari cukup untuk scalingnya sekarang udah bisa bantuin teman-temannya buat war, atau better untuk ditemani dulu sama temannya untuk farming terlebih dahulu? Bisa, tapi waktunya jauh lebih lama lagi ya. Mau nggak mau mereka perang di area base-nya aja. Jadi ada bantuan lagi dari agro turretnya untuk damage. Karena untuk sekarang coba lihat dia masih level 12. Jadi atributnya ada yang beda, levelnya ada yang beda. Terus kan dari duitnya ini loh, duitnya ngaruh banget. Berbeda satu contoh kayak Legion Sword aja gitu. Lain beda itu rasanya. Wah, kok beda rasa gitu? Jadi kayak ya tergantung lah. Waduh. Oke. Tergantung deh. Tergantung bagaimana posisinya seperti apa ya di dalam lane of down ya. Cuman kalau kita lihat juga, OP Pegasus sudah coba untuk nge-poking Lordnya sedikit coba dicolek-colek ya. Siapa tahu dia mau sama kita mau ngirimin WA-nya juga ke dalam kita. Cuman kalau kita lihat juga di bagian depan sudah ada Rezi coba untuk menzoning Ray yang tidak boleh masuk ataupun mengganggu Ozzy untuk mengapakan satu Lord di bagian bawah. Namun ada bagian mengarah ke bagian depan dengan SP sangat sedikit sekali. Apakah mendapat satu player di bagian tengah? Namun di bagian belakang Rezi sudah coba untuk mengambil Ray menjadi salah satu tambahan elimination point untuk dirinya sendiri. Tapi dari kelompok UMKM-nya pun akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Oke, Masako Ferry-nya juga bisa dibilang mungkin akan penuh terus-terusan karena masih ada lagi beberapa minion bahkan dari playernya. Heavy spin dikeluarkan tapi langsung rontok seketika dengan ada damage dari Magical dan juga Cloud itu sendiri. Iya, dan mau nggak mau juga ya balik lagi Peter Extract coba untuk dikeluarkan memukul mundur atau zoning quote and quote dari tim Voice BJB. Dan ternyata congratulations untuk OP Pegasus mendapatkan kemenangan di match yang